ketika laporan keuangannya memang sebetulnya sudah ditemukan beberapa hal yang mencurigakan dari awal, ini justru menjadi lahan baru bagi sejumlah auditor nakal untuk mengatakan nih, hey, laporanmu bahaya disclaimer nih. loh, ini bahaya loh. Ada beberapa temuan, bahkan disclaimer ya, kan disclaimer kan sangat acak adut. Itu harus diaudit ulang itu. Betul. Nah, ya di situ kan mau tidak mau terjadi negosiasi. Ketika ada sinyal-sinyalnya, auditor memberikan sinyal, ditangkap sinyal itu, jadilah praktik semacam ini. Banyak pemerintah daerah mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Tapi mengapa korupsi jalan terus? Pertanyaan sekaligus keluhan ini pernah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada satu kesempatan bertemu dengan para kepala daerah. Sri Mulyani mengatakan, mestinya jika sudah WTP makin sulit terjadi penyimpangan karena sudah terbangun sistem pengendalian internal yang baik. Faktanya, saat ini banyak kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Memang opini audit WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi idaman para pengelola keuangan negara. Para pejabat kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah berlomba memperoleh opini tersebut. Terlebih, pemerintah menjadikan opini WTP sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan tata kelola yang baik, good governance. Untuk kepala daerah yang berlaga dalam pemilihan kepala daerah, opini WTP menjadi isu positif yang bisa dijual kepada masyarakat. Masalahnya, opini WTP ternyata tidak menjamin bebas dari korupsi. Di beberapa lembaga yang memperoleh WTP, pejabatnya malah tersangkut korupsi. Misalnya, Bupati Bogor beberapa waktu yang lalu ditemukan korupsi, bahkan melibatkan auditor BPK. Hal sama terjadi di beberapa daerah lainnya. Kasus korupsi pada lembaga yang berpredikat WTP telah menggerus kepercayaan masyarakat kepada BPK. Tidak sedikit yang menduga opini WTP bisa diperjualbelikan. Tidak keliru jika pandangan masyarakat kepada BPK menjadi jelek. Sebab masyarakat tidak mendapat penjelasan yang benar mengenai opini BPK. Masyarakat menyangka jika WTP pasti tidak ada korupsi. Jika ada korupsi, maka auditnya pasti salah. Padahal pandangan itu dilihat dari sudut ilmu audit tidak tepat. Opini WTP bukan dimaksudkan untuk menjamin tidak ada korupsi. Setiap tahun, BPK memeriksa laporan keuangan lembaga pemerintah dengan tujuan memberi opini atas kewajaran laporan keuangan. Menurut standar audit, ada 4 jenis opini sesuai dengan tingkat kewajarannya, yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW), dan tidak memberikan pendapat (TMP). Agar laporan keuangan memiliki keandalan dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka harus disusun sesuai standar akuntansi. Opini WTP diberikan jika dalam segala hal yang material, laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Sedangkan WDP jika ada ketidaksesuaian yang material pada satu atau beberapa pos laporan keuangan, namun tidak mempengaruhi kewajarannya secara keseluruhan. Sementara TW jika laporan keuangan mengandung salah saji yang sangat material atau sangat menyesatkan sehingga tidak menyajikan secara wajar.
DMP atau disclaimer jika auditor dibatasi geraknya, tidak bisa mengumpulkan bukti audit dengan nilai sangat material sehingga kewajaran laporan keuangan diragukan. Dalam audit, auditor menghadapi keterbatasan yang timbul karena proses audit itu sendiri. Pada umumnya, auditor melakukan audit secara sampling karena tidak mungkin memeriksa seluruh transaksi, apalagi pada perusahaan besar atau entitas pemerintah yang menggunakan anggaran besar. Diperlukan biaya besar dan waktu lama untuk memeriksa seluruh populasi. Manfaat informasi dalam laporan keuangan juga sia-sia menjadi basi jika waktu pemeriksaannya lama. Sementara informasi dibutuhkan segera untuk pengambilan keputusan. Selain itu, sebagai konsekuensi metode sampling, audit menerapkan konsep materialitas. Auditor akan membuat suatu perhitungan untuk menentukan batasan suatu transaksi dinilai material. Makin besar volume keuangan yang diperiksa, maka batas materialitasnya makin besar. Jika auditor memeriksa lembaga dengan jumlah aset 5 triliun, tentu akan beda batas materialitasnya dengan yang asetnya 1 triliun. Misal, dengan perhitungan tertentu, auditor menetapkan batas materialitasnya 50 juta rupiah. Maka auditor akan fokus mengambil sampling transaksi dengan nilai lebih dari 50 juta. Di sini ada risiko auditor tidak menemukan suatu penyimpangan pada transaksi di bawah 50 juta karena tidak disampling. Celakanya bisa jadi penyebab penyimpangannya adalah korupsi. Penggunaan sampling merupakan praktik yang lazim dalam audit. Ini berarti audit dilakukan berdasar pengujian sebagian data secara uji petik. Cara demikian mengandung risiko ada salah saji material yang tidak ditemukan. Namun dengan analisis risiko dan metode sampling yang tepat, maka risiko tersebut dapat dikurangi. Auditor yang memeriksa sektor publik menghadapi situasi yang sangat kompleks. Nilai dan jumlah transaksi di pemerintahan sangat besar. Bahkan bila dibandingkan dengan suatu perusahaan yang besar sekalipun, biaya untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bangunan publik sangat besar. Biaya untuk membayar gaji pegawai dan berbagai kegiatan juga sangat besar. Sering ditemukan penyimpangan berupa kemahalan harga atau markup, pembelian barang dan jasa tidak layak, fiktif, dan lain-lain. Hal tersebut timbul karena praktik korupsi dan kolusi di pemerintahan sangat luas dan masif. Situasi itu sangat menyulitkan auditor karena auditor selalu bekerja berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Situasi yang koruptif dan kolutif berakibat pada data dan fakta yang diterima auditor sering bersifat rekayasa yang disusun sangat rapi sehingga sulit dideteksi. Dengan banyaknya praktik penyimpangan, meskipun sudah menggunakan pendekatan audit berbasis risiko dan pemilihan metode sampling yang tepat, auditor masih menghadapi risiko ada transaksi atau kegiatan yang luput dari pemeriksaan dan di kemudian hari ditemukan korupsi oleh penegak hukum. Dengan keterbatasan audit dan faktor lingkungan yang koruptif, maka sangat sulit dari BPK untuk menjamin opini WTP bebas dari korupsi. Audit memiliki keterbatasan dalam pengambilan sampel audit karena tidak semua transaksi diperiksa. Bisa terjadi untuk sejumlah transaksi yang tidak diambil sebagai sampel, justru terjadi korupsi. Apalagi jika sifatnya penyuapan kepada pejabat publik, sangat sulit dideteksi dari transaksi yang diaudit. Kasus suap umumnya berkaitan dengan transaksi pelayanan perizinan, pemberian konsesi, jual beli jabatan, dan jasa-jasa lainnya yang sifatnya tidak berupa penggelapan aset negara. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan masyarakat harus menyadari bahwa opini WTP merupakan penilaian atas kewajaran laporan keuangan
yang dihasilkan dari pemeriksaan keuangan bukan jaminan tidak ada korupsi. Sepanjang tidak ada penyimpangan yang material dari standar akuntansi, maka opini WTP bisa diberikan. Jika dimaksudkan untuk menemukan korupsi, maka lebih tepat melalui audit investigatif. BPK sebagai lembaga audit negara, selain memeriksa laporan keuangan juga perlu meningkatkan jumlah dan kualitas pemeriksaan investigatif. Jika hal ini dilakukan oleh BPK, maka keluhan soal opini WTP, tapi korupsi kok jalan terus, akan makin berkurang. Walhasil, ke depan sudah semestinya makin banyak Pemda dan instansi lain menerima opini WTP, maka makin berkurang pula korupsinya. Citra semu opini WTP semakin dikaburkan oleh tindak rasuah para auditor dan pejabat BPK. Betul bahwa predikat WTP belum tentu tidak ada korupsi, akan tetapi pemeriksaan auditor bisa mendeteksi penyimpangan-penyimpangan yang terindikasi korupsi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang BPK menyebut lembaga itu diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka wajar bila ada pengharapan opini WTP mengindikasikan tata kelola yang bersih walau tidak 100%. BPK semestinya aktif memberikan masukan bagi penegak hukum tentang indikasi korupsi yang terbaca di laporan keuangan dan telah ditindaklanjuti dengan audit investigasi. Namun yang terjadi, BPK lebih banyak baru bergerak melakukan audit investigasi ketika diminta. Alasannya klasik, BPK kekurangan sumber daya auditor.